Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahrir rajab wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtabal muayyad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yaumal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil a'ajimi wal arab. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saudara-saudara kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah atas qudrat dan iradatnya, atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga kita alhamdulillah masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke tempat Ahlul Bait ini dalam rangka acara rutinan yang biasa kita laksanakan dalam seminggu sekali ini. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kultum pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa ajaib luar biasa dan mengagumkan, yaitu berupa Isra wal Mi'rajnya, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian menuju Sidratul Muntaha. Dan berikut adalah beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sarih, sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran surat Bani Israil ayat 1. Sebagaimana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya
sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teliti ayat ini. Sebagaimana ayat ini diawali dengan subhanalladzi. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Dalam ilmu balaghah kalimat ini disebut dengan kalimat izaz. Apa itu kalimat izaz? Kalimat izaz yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya sangatlah padat. Di situ ada kata yang tersirat yaitu lafzul zalalah, sehingga asli kalimatnya sebenarnya adalah subhanallahillazi, maha suci Allah, dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Lalu kemudian sebagaimana kita ketahui, banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran. Akan tetapi sangat jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Seperti Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu tidak diawali atau tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Dan seperti Allah menceritakan kisah Nabi Nuh dan putranya, itu juga tidak diawali dengan kalimat tasbih. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, Allah memulai dengan kalimat tasbih. Bagaimana kalimatnya? Subhanalladzi, yang artinya adalah maha suci. Bagi kita yang sudah memahami ilmu tauhid tentu tahu maksudnya. Maha suci dari segala kelemahan, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kemahasuciannya untuk menjamin kebenaran Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebagian pertanda bahwa Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa-biasa saja. Akan tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat amat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Artinya ini adalah sebuah kejadian yang pasti terjadi. Pasti benar, tak ada keraguan sama sekali. Meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab manusia yang tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikiran yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan kekuatan atau kemahaagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan. Jika ada ajaran agama yang tidak cocok dengan akal dan otak kita, maka akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan jelas-jelas model pemikiran demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu disifati dengan awwalu man qasadina bi ra'yihi, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi besar Muhammad SAW sebenarnya sudah pasti bersih, karena beliau maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Simtuduror oleh Al-Habib Ali Al-Habsi, wa ma akhrajal amlaku min qalbi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci menjadi semakin suci.
Jadi jangan sampai kita salah itikad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami bahwa Rasul dibersihkan dadanya karena untuk menghilangkan kotoran atau dosa yang ada di dalam dada Rasul. Itu sekali-kali tidak, karena Rasul sudah maksum, Rasul sudah suci dari noda dan dosa. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tugas salat 5 waktu. Sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa dan kemaksiatan, bahwa saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita. Bersihkan dari kotoran yang dohir maupun kotoran yang batin. Maksudnya, apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan bab dunia. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan lafaz aqimus shalah, tidak af'alus shalah. Iqamatus shalah tentu berbeda dengan fi'lus shalah. Fi'lus shalah yang penting melakukan rukun dan syarat salat, itu sudah bisa disebut dengan fi'lus shalah. Akan tetapi iqamatus shalah yang maknanya adalah ityanus sholati bihuquqiha dhahirati wa huquqiha batinati, melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat rukun sholat yang dohir dan syarat rukun sholat yang batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya untuk kita, untuk bekal kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada perkataan yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu justru dari kata-kata saya sebagai manusia. Dan jika ada yang benarnya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi